Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah. Ada satu doa yang insya Allah kalau kita bacakan di awal doa, maka hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i lana takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal dengan sifat amanah, sifat adil, dan sifat yang sangat tegas ya di dalam kepemimpinannya. Ya, mari kita belajar bagaimana melihat sejarah bagaimana kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat seorang khalifah, seorang pemimpin yang sangat terkenal
dengan sifat amanah, adil dan tegas. Tegas tidak hanya kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat umum, tapi kepada keluarga sendiri pun juga tegas, ya, dan adil. Maka pada suatu hari semasa Khalifah Umar waktu itu sedang diceritakan, sedang membagikan buah apel kepada kaum muslimin. Umar itu memiliki anak yang masih kecil, yang sedang bermain-main, ya, sedang menghampiri, yang menghampiri beliau. Tiba-tiba anaknya mengambil sebiji buah apel dari bakul, kemudian anaknya Umar tadi menggigit buah apel tersebut, yang apel yang sudah masak tersebut. Apa yang dilakukan Umar? Ya, lalu Khalifah Umar melihat perbuatan tersebut anaknya itu dengan segera dia menghampiri anaknya dan mengeluarkan buah apel itu dari mulutnya. Dia berusaha mengeluarkan buah apel yang telah digigit anaknya tadi. Karena sebab buah apel itu adalah bukan haknya anaknya, tapi haknya kaum muslimin, haknya orang-orang yang waktu itu ingin dibagikan. Maka itulah salah satu contoh, salah satu kisah ketegasan Umar yang menyebabkan waktu itu anaknya menangis. Dia anak itu namanya anak kecil, pengen buah apel, mengambil, anak itu kan tidak tahu ini halal haram miliknya siapa. Yang jelas itu bapaknya waktu itu membagikan buah apel, ya. Anaknya yang masih kecil tadi langsung mengambilnya dan langsung memakannya karena memang masih kecil tidak paham. Tapi Umar bin Abdul Aziz tegas tadi dan berusaha mengambil buah apel yang barusan digigit anaknya tadi, yang mengakibatkan anaknya menangis. Kemudian anaknya lari pulang mengadu kepada ibunya. Ibunya yaitu Fatimah memahami tindakan dari suaminya, ya, yang selalu menjaga amanah, ya, selalu menjaga amanah kaum muslimin. Itu ibunya atau Fatimah memahami suaminya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, yang selalu menjaga amanah dari kaum muslimin. Tetapi sebagai seorang ibu, beliau juga memahami perasaan, bagaimana perasaan anaknya, bagaimana keinginan anaknya yang ingin menikmati buah apel. Kemudian ibunya tadi membujuk anaknya supaya tidak menangis, ya, namanya anak kecil tetap menangis. Akhirnya ibunya tadi, Fatimah tadi, membeli buah apel ke pasar, ya, akhirnya membeli buah apel ke pasar. Namun ketika Umar bin Abdul Aziz pulang dari masyarakat, dari selesai membagikan buah apel tadi, pulang ke rumah, beliau melihat lagi anaknya sedang memakan buah apel. Kemudian Umar menghampiri istrinya yaitu Fatimah sambil bertanya, "Wahai Fatimah, dari manakah dari manakah kau dapatkan, dari manakah Adinda mendapatkan buah apel itu? Apakah itu milik kaum muslimin?" Itu pertanyaannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Fatimah menjawab, "Tidak, Kakanda, buah apel itu Adinda beli dari pasar." Nah, mendengar jawaban seperti itu, ya, kemudian jawaban itu akhirnya legalah Khalifah tadi. Oh, legalah ya. Umar bin Abdul Aziz lega, ya, tenang, ya. Beliau mendukung, ya, mendukung anaknya, ya, yang berkata, intinya beliau mendukung anaknya yang berkata kepada istrinya ketika akan
menarik buah apel. Jadi istrinya tadi juga mendukung Kakanda untuk mengambil buah apel yang dari mulut yang tadi. Jadi dia waktu mengambil tadi seakan-akan dia sedang mengambil juga ya apa itu jantung dari anaknya tadi. Perasaan Kakanda tadi, perasaan dari Umar bin Abdul Aziz tadi saat mengambil buah apel yang di mulut tadi, juga istrinya tadi juga mendukung. Dan suaminya tadi, Umar bin Abdul Aziz tadi, begitu mengambil buah apel tadi, mereka saling bercerita, begitu, saya juga seakan-akan saya sedang mengambil jantung anak saya. Dan supaya mereka tetap bersih, ya, karena itu bukan haknya, karena itu haknya kaum kaum muslimin. Itulah teman-teman sekalian, ya, untuk menjaga supaya mereka tetap terjaga kebersihannya, terhindar dari dosa, walaupun itu hanya sebuah biji apel yang bukan haknya, maka mereka tidak mau. Maka begitulah gambaran singkat bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sungguh kuat sifat amanahnya, sehingga banyak mengaguminya, banyak karakternya yang luar biasa, yang mulia, ya, jika dibandingkan dulu dengan para bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin, maka mudah-mudahan di saat sekarang ini masih ada pemimpin-pemimpin yang amanah, ya, yang amanah seperti Umar bin Abdul Aziz yang selalu berlomba-lomba menjaga kepemimpinan, selalu menjadi yang ingin terbaik, gitu. Maka Umar bin Abdul Aziz juga mendapatkan satu julukan. Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat nanti akan menjadi penyesalan. Jadi memang saat ini teman-teman, kita semua berambisi, semua orang ingin menjadi seorang pemimpin, namun pada hari kiamat nanti kita akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah itu tidak mudah, ya. Sekarang ini kan berlomba-lomba, semuanya ingin menjadi seorang pemimpin. Kenapa berlomba-lomba menjadi seorang pemimpin? Karena ingin mendapatkan kekuasaan. Kenapa ingin mendapatkan kekuasaan? Karena dengan kekuasaan itu kita bisa mewujudkan semua keinginan kita. Dengan kekuasaan itu kita bisa mempengaruhi orang. Dengan kekuasaan itu kita bisa mendapatkan berbagai macam hal. Dengan kekuasaan itu orang rela apa? Orang rela mau mengikuti kita dengan mudah. Maka di dalam memilih pemimpin bukan masalah yang sepele tentunya teman-teman sekalian, karena kita harus memilih kandidat yang betul-betul yang baik, yang terbaik, yang terpilih, itulah yang terpilih kalau bisa nanti yang amanah, yang adil, yang fatonah, ya itulah label yang pro rakyat untuk membuat atau menjalankan kebijakan yang menentukan masa depan kita, masa depan jutaan umat Islam, umat Indonesia yang suka maupun tidak suka, tentunya mereka itulah, ya, dari yang ada itulah yang kemudian akan menorehkan, menentukan masa depan bangsa ini, menentukan sejarah negeri ini, meskipun ya apapun, ya itulah, suka tidak suka, itulah yang dari sekian kandidat, maka kita harus jeli, teliti, mana yang kira-kira bisa menjadi wakil kita, mampu amanah. Itulah teman-teman sekalian. Dari kisah ini tentunya kita bisa uh, mengambil pembelajaran. Nah, oke, itu ya. Jadi karena pemimpin itu nanti akan menoreh sejarah, menentukan masa depan bangsa, menjadikan tinta emas yang senantiasa akan dikenang sejarah, dikenang bangsa, dan senantiasa kalau mereka itu amanah tentu akan menjadikan negeri ini yang baldatun thayyibatun walaupun baldun kufur, artinya menjadi negeri yang aman, makmur, dan sejahtera. Namun kalau sebaliknya, ya nanti kita kembali lagi, kita akan menjadi bukan tinta emas tapi tinta hitam
yang senantiasa akan kita ratapi, senantiasa menjadi ya itulah. Semoga naudzubillah min dzalik, semoga kita menjadi negeri ini kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah. Pemimpin merupakan lambang kekuatan, keutuhan, kedisiplinan dan persatuan. Namun harus tentu kita sadari bahwa pemimpin bukan hanya sekedar lambang itu semua tadi, karena itu ia memerlukan tentunya yang dibutuhkan seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, maka yang perlu kita butuhkan kita memiliki kompetensi, kelayakan, aktivitas yang prima untuk memimpin ke bawahan kita. Jadi bukan termasuk materi hari ini tadi, ini bukan bukan untuk mereka semua, tapi untuk kita. Kita kalau pengen berkuasa, kalau kita pengen memiliki kekuatan, tentunya kita, kalau kita pengen dihargai, pengen dihormati, tentu kita harus memiliki kompetensi, memiliki keunggulan karena keunggulan itu orang lain akan rela mengikuti kita, orang lain akan rela bersama kita, meluangkan waktu, mendengarkan kita, bahkan mereka rela mengeluarkan uangnya, membayar kita. Kenapa? Karena kita memiliki kompetensi, kelayakan, dan keunggulan-keunggulan. Nah, keunggulan-keunggulan kompetensi inilah tentunya yang jujur, yang amanah, yang dapat dipercaya, mereka akhirnya rela bersama kita. Karena pemimpin tidak hanya yang memiliki SK, memiliki jabatan, tapi kalau kita memiliki keunggulan-keunggulan, kekuatan-kekuatannya, kekuatan ilmu pengetahuan, contohnya kekuatan kemampuan kita marketing, ahli di bidang marketing, ahli di pemasaran, ahli di bidang manajemen, ahli di bidang entrepreneur. Mereka rela mengundang kita dan mereka meluangkan waktunya, biayanya, sampai berjam-jam mereka rela mendengarkan kita, rela mengikuti kita, itulah sebenarnya juga termasuk pemimpin. Dan supaya mereka agar kita ini tetap dan mereka rela kepada kita, kenapa? Karena kita salah satunya yang amanah. Kita lihat banyak orang-orang hebat, sukses luar biasa, motivator-motivator hebat, mereka hanya dalam waktu sekejap mereka hancur. Kenapa? Karena antara yang diucapkan dengan yang ditindakannya tidak sesuai. Itu juga sama saja tidak amanah, tidak sesuai. Antara yang diucapkan dengan kenyataannya tidak sesuai. Tentunya kalau kita ingin kepemimpinan kita, potensi kita yang kita harusnya yang salah satunya tadi juga yang amanah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari kepemimpinan yang luar biasa dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan semoga negeri ini, negeri Indonesia, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang tegas, yang akhirnya bisa menjadikan negeri Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita, dan muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan siapapun yang kalau ketemu dengan kita, mudah-mudahan mereka juga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت سواء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وعدس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضور وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ من الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون عند مثلنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون الآباء الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئين منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فنزلوا في يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أرأيتم ما تمنون أأنتم تحرثونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تبدون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن البارشون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مسلمون
أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم